Halo teman-teman, selamat datang di acara baru kita di Dapur Animasi Rahasia Dapur. Acara ini kita akan ngebahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang paling sering muncul di komunitas Dapur Animasi, yang terutama mereka yang mengejar karir di industri kreatif animasi. Di sini saya bersama dengan rekan dan sahabat saya, Mas Bernard Sitompul, yang Halo semua. Halo Mas Ben. Nah, Mas Ben Sitompul ini adalah salah satu founder dari Dapur Animasi juga, dan juga beliau adalah studio head dari Mythologic Studio. Itu ya Mas Ben ya. Mas Ben, nah ini ada yang nanya nih, di interview pekerjaan di industri animasi kreatif ya, biasa tuh apa sih yang dicari dari sisi pencari pekerjaan dan pelamar pekerjaan? Atau mungkin lebih tepatnya, biasa pertanyaan apa aja sih yang tipikal ditanyakan? Gitu loh Mas Ben. Gimana tuh Mas Ben? Oke, biasanya pertanyaannya itu ada yang menjurus ke pengalaman-pengalaman kerja ya. Kalau misalkan kita mau ngelamar itu kan nanti biasanya dilihat kamu udah pernah kerja di mana aja. Terus mungkin juga bisa ditanya kamu biasa menggunakan software apa. Tapi dari beberapa pengalaman yang aku pernah interview sih, mostly biasanya mereka menanyakan kenapa kita pengen apply di perusahaan itu. Sebenarnya in the first place itu dulu kan, kita tuh harus tahu dulu gitu, kenapa sih kita apply ke tempat mereka gitu. So, mungkin ada beberapa hal ya yang gue bisa bahas di sini. Yang pertama mungkin pengalaman kerja ya sama portfolio kita tuh. Itu kan modal utama kita ya, Bro Andrew ya. Kalau kita sebagai artis kan pasti kita mesti punya dua itu at least, bikin karya sendiri. Terus kalaupun udah pernah kerja, nah kita tuh mesti ceritain, bisa ditanya kamu udah pernah kerja di mana aja sih sebelumnya gitu. Nah, ketika kita bercerita tentang pengalaman kerja itu, biasanya nanti kan ketahuan tuh berapa lama kerjanya. Oh, setahun di sini, terus 2 tahun di sana, terus mungkin ada yang bilang saya 3 bulan di sana atau kurang. Nah, hati-hati sama yang kalau misalnya bilangnya cepet, nanya gitu ya, kenapa kok cuma sebulan tuh di situ? Ya nggak sih? Pernah jebakan itu bro? Ya benar nih bro. Nah, kalau ada yang nanya kayak gitu tuh kadang-kadang mesti hati-hati juga kalau misalkan kalian, intinya sih yang penting memang harus jujur ya, dan kalau memang itu sesuatu yang bukan kesalahan kalian ya aman ya. Tapi kalau misalkan kalian punya catatan tersendiri gitu yang dulu mungkin punya background kurang baik gitu dengan perusahaan sebelumnya, lebih baik mungkin nggak usah dibilang, mending nggak usah dibilang gitu, daripada kamu bilang terus kamu korek malah ternyata ketahuan itu salah kamu. Mending kamu bilang ya bilang aja ya emang ada inilah, mungkin ada yang nggak cocok istilahnya gitu. Tapi biar gimana pun, nah makanya balik lagi yang penting gimana cara kita membangun good impression di tempat kita kerja itu penting banget. Nggak sukanya kita sama kerjaan kita ya Bro Endo ya, tetap kita mesti keluar baik-baik gitu istilahnya ya. Jadi nggak main hilang-hilang aja gitu kalau udah mau resign, iya nggak sih? Oke. Nah, ya betul. Terus yang berikutnya bro. Nah, iya, mungkin selain itu, selain pengalaman kerja ya, kemudian ini juga sih bro, mungkin portfolio. Nah, portfolio juga ada yang kadang-kadang ditanya tuh, ini yang karya ini, misalnya bikin mobil gitu ya, ini kamu bikin ini berapa lama gitu. Oh, misalkan realistis aja. Jadi, dan jangan pernah ngambil portfolio orang. Itu fatal banget, tapi ada juga yang kayak gitu, yang nekat gitu ya. Ada sih, aku pernah nemu kayak gitu, ada yang kayak secara pede bilang itu karya dia gitu, padahal bukan. Ya kan? Plagiat. Serem nggak? Iya, serem kalau kayak gitu. Nah, makanya mungkin karena industri kita nih kecil ya, Bro Andrew ya. Betul sekali. Kecil. Pasti kita kalau ngelihat suatu karya tuh noticeable gitu ya. Kita pernah lihat di mana gitu. Iya. Portfolio itu juga penting, teman-teman. Gitu. Nah, kenapa selain dari itu, paling yang ditanya biasanya, kamu mau ngelamar di sini sebagai apa kan posisinya? Apakah kamu tuh pengen nge-apply-nya sebagai generalis atau posisinya emang pengen fokus di sini aja? Kadang-kadang soalnya orang pengen ngeliat kan kamu ini emang benar-benar pengen di situ aja, atau masih bisa ada kemungkinan untuk pindah ke posisi lain nggak sih? Terus apalagi biasa gimana? Iya, di Indo kan, nah ini juga sih sebenarnya kalau kita kerja di Indo ya, di Indonesia ini kan kebanyakan sistemnya palu gada ya. Semakin banyak kita bisa, biasanya company seneng ya, bro ya. Pasti seneng tuh kita kan, kayak
ini bisa, itu bisa, itu bisa, oke gitu. Jadi chance kita sebenarnya lebih gede dibandingkan orang lain yang cuma bisa dikit gitu, let's say. Nah, tapi balik lagi kalau misalkan kalian memang pengen fokusnya di satu bidang, ya asal itu emang benar-benar kalian tunjukin bagus gitu ya, sesuatu yang orang lain nggak bisa lakukan, nah itu juga bagus gitu, pasti kalian juga akan dipertimbangkan. Oh iya deh, daripada gue ngambil orang yang serba bisa, mending sini aja deh, mungkin bisa kita keep. So nggak ada salahnya juga, tapi kalau bisa lebih banyak, mungkin lebih bagus. Kalau bisa macam-macam mungkin lebih bagus. Iya, mungkin terutama buat ini sih, terutama mungkin buat yang baru ya, anak-anak yang baru yang fresh graduate, mungkin ya awal-awal ya generalis dulu aja gitu. Kita nggak bisa milih kan mau jadi apa, biasanya jadi 3D artist gitu ya, let's say gitu, CG artist. Nah, ya udah bisa ngerjain apa aja kan jadinya. Bermain terus, sorry. Iya, jadi bisa ngerjain apa aja kan. Selain itu apalagi ya, mungkin selain itu, nah ini juga penting nih, ketika kita nge-apply satu kerjaan, satu studio ya, make sure kalian juga tanya software yang digunain apa. Software-nya atau tools-nya tuh yang bisa digunain di tempat itu apa sih? Itu perlu ditanya juga. Soalnya aku pernah punya pengalaman juga kayak gitu. Aku interview, dilihat karyanya oke, terus nggak ditanya banyak, bisa kerja oke. Nah, begitu udah masuk, ternyata software yang dipakai beda sama yang aku pelajarin gitu di studio itu. Iya. Jadi antara seneng sama bingung. Jadi dicampur. Dilema. Seneng karena cepat prosesnya. Iya. Kalau benar. Iya. Jadi ya solusinya ya kita mesti adaptasi ya. Baik lagi nih. Artian kita mesti adaptasi. Jadinya ya gue waktu itu sambil kerja ya sambil belajar gitu. Karena biar gimana pun nggak mungkin perusahaan yang adaptasi sama kita kan gitu. Ya. Pasti kita adaptasi sama perusahaan. Iya. Terus next-nya keberapa tuh, Bro? Nah, terus mungkin yang keempat ya. Ini urutannya mungkin agak ini ya, random aja. Tapi ya mungkin berikutnya ini ya, soal jam kerja. Jam kerja, oke. Gimana tuh jam kerja ini juga menarik, karena memang sebenarnya istilahnya kalau kita emang ready kerja di industri ini, industri kreatif, jarang banget studio yang kerjanya 9 to 5, benar-benar 9 to 5 itu jarang banget. Ada tapi sangat jarang. Jadi siap-siap aja teman-teman gitu kalau misalnya apply kerja itu jangan dibawa ke baper gitu ya. Wah, dulu gue dibilangnya 9 to 5 kok pas kerja enggak. 9 to 5-nya jam 5 pagi kan, Tri. Lebih dari 8 jam dong, Bro. Wah, gila sih kalau kayak gitu. Sebelum pagi sampai jam 5 pagi. Iya. Gimana tuh, Bro? Kalau soal jam kerja, Bro? Kalau jam kerja, makanya ini supaya teman-teman siap aja sih. Maksudnya, kalaupun dibutuhin lembur, ya namanya bidang kreatif memang kayak gitu. Itu suatu hal yang berat. Terus hari Sabtu, Minggu masuk, itu juga kadang-kadang nggak di mention, tapi bisa juga kalau kalian tanya, nggak ada salahnya. Kalau Sabtu Minggu masuk nggak, itu bagus juga. So, itu masih nggak apa-apa kalau kalian tanyain. Kadang-kadang mungkin ada yang memang, oh iya kita cuma Senin sampai Jumat aja, Sabtu free, misalnya kayak gitu. So, tiap company bisa beda-beda, tapi biasanya kalau lagi dibutuhin bisa juga sih masuk gitu. Kita mesti nanya ya, Bro ya? Iya, benar. Harus nanya, Bro. Soalnya ini sesuatu yang memang, kan bisa dibilang kayak aturan main ya. Jadi aturan main itu tetap mesti ada lah gitu yang pernah diomongin, paling nggak terucap gitu. Walaupun pelaksanaannya mungkin bisa fleksibel, tapi at least kita ada pegang. Oke, itu soal jam kerja itu ya. Terus next-nya gimana, Bro? Next. Benar. Nah, terus berikutnya ini juga pertanyaan yang kadang-kadang suka ditanya nih, teman-teman, itu kalian misalnya nge-apply satu company nih, tapi suka ditanya, kamu tahu company ini dari mana? Terus mungkin juga ditanya, apa yang kamu ketahui tentang company ini? Kenapa mereka nanya kayak gitu?